Pernahkah Anda merasa gaji hanya mampir lewat, padahal sudah kerja banting tulang? Di sisi lain, kita sering melihat komunitas Tionghoa yang terlihat hidup sangat sederhana. Namun, tiba-tiba bisa membeli aset besar secara tunai. Banyak yang mencibir mereka pelit, tapi sebenarnya itu adalah strategi jenius. Ada sebuah rahasia kuno yang dimodifikasi secara modern. Teknik menabung 30-30-30. Sebuah metode yang bukan sekedar simpan uang, tapi cara melipat gandakan kekayaan dengan cepat. Selamat datang di channel saya, tempat kita membedah strategi finansial yang tidak diajarkan di sekolah. Hari ini, kita akan membongkar rahasia dapur, bagaimana orang Cina bisa membangun imperium bisnis dari nol, lewat disiplin keuangan yang ketat. Sebelum kita kupas tuntas teknik 30-30-30 ini, pastikan Anda menekan tombol subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Dukungan Anda membantu channel ini terus tumbuh untuk membagikan edukasi finansial yang mengubah hidup. Mari kita mulai. Dalam pandangan masyarakat umum, stigma pelit seringkali disematkan kepada warga keturunan Tionghoa. Namun, jika kita menyelam lebih dalam, apa yang kita labeli sebagai pelit sebenarnya adalah bentuk frugal living yang sangat ekstrim dan disiplin. Mereka memiliki filosofi bahwa setiap butir nasi dan setiap keping koin adalah hasil keringat yang tidak boleh terbuang sia-sia. Bagi mereka, kemewahan yang dipamerkan sebelum waktunya adalah racun yang akan membunuh masa depan. Perbedaan mendasar antara orang kaya baru, OKB, dengan mereka yang memiliki mentalitas kekayaan turun-temurun, terletak pada cara mereka memandang uang. Orang awam melihat uang sebagai alat konsumsi. Ketika punya uang, pikirannya adalah beli apa. Sebaliknya, orang Cina melihat uang sebagai benih. Jika benih itu dimakan sekarang, maka tidak akan ada panen di masa depan. Mereka sangat menghargai delay gratification atau menunda kesenangan. Mereka rela memakai motor tua selama bertahun-tahun atau makan di warung sederhana meskipun saldo rekening mereka sudah mencapai miliaran. Teknik 30-30-30 lahir dari kedisiplinan ini. Ini bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan sebuah gaya hidup. Mereka tidak menunggu sisa uang di akhir bulan untuk ditabung, melainkan langsung memotongnya di awal. Disiplin ini menciptakan pagar pelindung agar mereka tidak terjebak dalam gaya hidup yang meningkat mengikuti penghasilan. Lifestyle inflation. Di bab 1 ini, kita harus memahami bahwa menjadi kaya bukan tentang berapa banyak yang Anda hasilkan, melainkan berapa banyak yang Anda simpan dan bagaimana Anda memanfaatkannya. Mereka tidak peduli dianggap tidak mampu oleh tetangga, karena bagi mereka, keamanan finansial keluarga jauh lebih penting daripada validasi sosial dari orang asing. Inilah pilar pertama sekaligus yang terpenting. 30% pendapatan dialokasikan khusus untuk investasi. Di komunitas Tionghoa, investasi bukan sekedar tren, melainkan kewajiban. Sejak kecil, banyak dari mereka diajarkan untuk tidak membiarkan uang tidur di bawah bantal atau hanya di tabungan biasa yang tergerus inflasi. Uang harus bekerja keras, sama kerasnya dengan pemiliknya. Angka 30% ini adalah gaji untuk diri Anda di masa depan. Bayangkan Anda mempekerjakan diri Anda sendiri yang akan pensiun nanti. Mereka biasanya membagi porsi ini ke dalam instrumen yang memberikan imbal hasil tinggi atau ekspansi bisnis. Jika mereka memiliki toko kecil, 30% ini digunakan untuk menambah stok atau membuka cabang baru. Jika mereka bekerja sebagai profesional, uang ini lari ke saham, emas, atau properti. Rahasia besar di balik kesuksesan ini adalah kekuatan bunga berbunga atau compound interest. Dalam matematika keuangan, jika Anda konsisten menginvestasikan 30% pendapatan selama bertahun-tahun, akan terjadi ledakan kekayaan secara eksponensial. Mereka paham betul rumus A sama dengan P dikali 1 ditambah R pangkat T.
di mana waktu, P, adalah faktor pengali yang paling kuat. Itulah sebabnya mereka memulai sedini mungkin. Bahkan, anak-anak muda sering didorong untuk mulai berbisnis atau berinvestasi daripada membeli barang branded. Mereka lebih bangga memiliki satu lot saham perusahaan besar daripada memiliki satu tas desainer yang harganya merosot setiap tahun. Dengan 30% ini, mereka sedang membangun mesin pencetak uang yang suatu saat nanti akan membuat mereka tidak perlu bekerja lagi secara fisik. Jika 30% pertama adalah pedang untuk menyerang dan mencari keuntungan, maka 30% kedua adalah perisai atau benteng pertahanan. Banyak orang gagal secara finansial bukan karena tidak punya penghasilan, tapi karena tidak siap menghadapi hantaman krisis. Orang Cina sangat waspada terhadap ketidakpastian masa depan. Mereka selalu berasumsi bahwa hari esok mungkin tidak secerah hari ini. Alokasi 30% ini disimpan dalam bentuk dana likuid atau tabungan yang mudah dicairkan. Ini bukan uang untuk dibelanjakan, melainkan dana darurat yang sangat besar. Jika standar umum menyarankan 3-6 bulan biaya hidup, komunitas yang disiplin ini seringkali memiliki cadangan untuk 12 hingga 24 bulan ke depan. Mengapa begitu besar? Karena dana ini memiliki dua fungsi utama. Pertama, sebagai pengaman saat terjadi bencana ekonomi, sakit, atau kerugian bisnis. Memiliki cadangan yang kuat membuat mereka tidak perlu meminjam uang dengan bunga tinggi saat terdesak. Kedua, yang seringkali menjadi rahasia sukses mereka, adalah sebagai dana peluang. Dalam dunia bisnis, peluang sering datang tiba-tiba. Misalnya ada orang yang butuh menjual tanah cepat dengan harga murah, atau ada stok barang yang sedang diskon besar-besaran karena cuci gudang. Orang yang tidak punya tabungan hanya bisa menonton, sementara mereka yang memiliki 30% dana cadangan ini bisa langsung menyambar peluang tersebut dan meraup untung besar. Jadi bagi mereka, tabungan bukan sekedar uang diam, tapi modal yang menunggu saat yang tepat untuk meledak. Ini adalah bagian yang paling menantang dan sering dianggap mustahil oleh banyak orang. Hidup hanya dengan 30% dari total pendapatan. Jika Anda bergaji 10 juta, artinya Anda harus bertahan hidup dengan 3 juta saja. Terdengar kejam? Bagi mereka, ini adalah seni manajemen hidup. Inilah titik di mana kreativitas dan efisiensi diuji. Mereka menerapkan prinsip membedakan antara keinginan dan kebutuhan secara sangat tegas. Mereka akan mencari cara untuk menekan biaya operasional sekecil mungkin. Misalnya, memasak di rumah daripada makan di luar, menggunakan transportasi umum, atau membeli barang secara grosir agar lebih murah. Mereka tidak akan mengganti ponsel selama ponsel lama masih berfungsi dengan baik. Mereka tidak akan membeli mobil baru hanya karena model terbaru keluar. Strategi 30% operasional ini memaksa seseorang untuk kreatif dalam mengelola arus kas. Jika dirasa 30% itu tidak cukup untuk hidup layak, solusinya bagi mereka bukan mengambil jatah tabungan atau investasi, melainkan meningkatkan pendapatan. Inilah yang memicu semangat kewirausahaan. Daripada mengeluh biaya hidup mahal, mereka akan mencari cara untuk berjualan atau mengambil pekerjaan sampingan agar nilai 30% tersebut secara nominal menjadi lebih besar. Dengan membatasi biaya hidup di angka 30%, mereka secara otomatis terhindar dari jebakan hutang konsumtif yang seringkali menjadi penghancur masa depan kelas menengah. Sisa 10% terakhir mungkin terlihat kecil, tapi secara filosofis dan sosial, inilah yang menjaga keberlangsungan kekayaan mereka. Dalam budaya Tionghoa, ada kepercayaan kuat tentang pentingnya memberi kembali, giving back. Uang 10% ini dialokasikan untuk kegiatan sosial, amal, serta merawat relasi keluarga dan komunitas. Mereka sangat memahami bahwa manusia tidak bisa sukses sendirian. Uang 10% ini sering digunakan untuk membantu anggota keluarga yang sedang merintis usaha atau membiayai pendidikan generasi muda di keluarga besar mereka. Ini menciptakan ekosistem di mana seluruh keluarga besar ikut naik kelas secara ekonomi. Selain itu, dalam dunia bisnis, 10% ini bisa dianggap sebagai biaya sosial untuk membangun jaringan atau networking.
Mereka tidak segan mentraktir rekan bisnis atau memberi hadiah pada momen penting untuk menjaga kepercayaan, trust. Secara spiritual, banyak yang percaya bahwa dengan memberi, aliran rezeki tidak akan tersumbat. Namun secara praktis, kebiasaan berbagi ini membangun reputasi yang baik. Dalam dunia bisnis, reputasi adalah segalanya. Ketika seseorang dikenal dermawan dan suka membantu, orang lain akan lebih suka bekerja sama dengannya, memberikan informasi peluang lebih awal, atau memberikan bantuan saat ia membutuhkannya. Jadi, 10% ini bukan uang hilang, melainkan investasi sosial yang jangka panjangnya bisa mendatangkan keuntungan yang jauh lebih besar daripada modal yang dikeluarkan. Inilah harmoni antara mencari kekayaan dan menjaga nilai kemanusiaan. Teknik 30-30-30 ini adalah bukti nyata bahwa kekayaan sejati tidak datang dari keberuntungan semata, melainkan dari kedisiplinan yang dilakukan berulang-ulang setiap hari. Menjadi kaya bukan tentang pamer kemewahan di media sosial, tapi tentang memiliki kebebasan untuk menentukan masa depan Anda sendiri tanpa didikte oleh tagihan. Pesan moral dari cerita ini adalah, mulailah menguasai uang Anda sebelum uang yang menguasai hidup Anda. Jangan malu hidup sederhana sekarang, agar Anda bisa hidup luar biasa di kemudian hari. Terima kasih telah menyimak hingga detik terakhir. Saya harap strategi ini bisa Anda terapkan mulai dari gaji bulan ini. Jika menurut Anda video ini bermanfaat, jangan ragu untuk share ke teman-teman atau grup WhatsApp keluarga, agar semakin banyak orang yang merdeka secara finansial. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa di video edukasi seru berikutnya. Salam sukses dan tetap disiplin.